والاستفادة على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم وزيدنا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah belajar di buku Sirah Ibn Hisham, masih di sifat orang Yahudi atau perjanjian Rasulullah SAW sama orang Yahudi. Tapi karena buku ini kasih cerita seluruh, dia kumpul perjanjian sama orang Yahudi yang di Al-Madinah, mungkin bilang ini ceritanya setelah Badr. Perang Badr, setelah Rasulullah ketemu sama Quraisy di perang Badr, Quraisy kalah atau ada beberapa orang yang dari mereka yang meninggal, orang Yahudi baru sadar, wah ini Muhammad jadi sama temannya jadi kelompok yang paling kelompok yang kuat. Karena mereka lihat Quraisy itu yang suku atau kabilah yang paling mulia di antara orang Arab. Setelah perang Badr, mereka mulai rasa berarti ini Muhammad Nabi benar yang terakhir. Juga punya teman yang banyak, juga bisa masuk beran-beran sama kita. Mereka dapat atau mau bikin perjanjian. Di sini waktu Rasulullah SAW kumpul orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu salah satu suku dari orang Yahudi yang ada di Al-Madinah di zaman tersebut. Lanjut. Ibnu Ishaq berkata, setelah Allah menjatuhkan kekalahan kepada orang-orang Quraisy di perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Setibanya beliau di Madinah, beliau berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam sebelum Allah menjatuhkan kekalahan pada kalian sebagaimana yang menimpa orang-orang Quraisy." Orang-orang Yahudi lihat mereka sombong ya. Rasulullah sudah bilang sama mereka juga, mereka sudah lihat juga yang paling atas dari situ, mereka sudah tahu sifat Nabi Muhammad SAW. Dia nanti berang sama Quraisy, satu kali kalah, satu kali menang. Mereka sudah tahu. Tapi masih sombong. Nasallallahu salamah wal afiyah. Itu sifat orang Yahudi seperti sampai sekarang. Sifatnya. Walau ini hak yang benar jelas, mereka tidak terima. Tapi mereka masih menghina sama Nabi bilang, karena kamu ketemu sama orang Quraisy, mereka tidak bisa berang, tidak paham. Ya kalau kamu ketemu sama kita, keadaannya beda. Terus mereka bilang apa Orang-orang lagi? Yahudi berkata, orang-orang Yahudi berkata, "Wahai Muhammad, janganlah engkau terpedaya oleh dirimu sendiri. Engkau hanya berhasil membunuh beberapa orang Quraisy yang miskin pengalaman dan tidak paham tata cara perang. Demi Allah, tidak paham tata cara perang. Ini sifat mereka, lihat diri sendiri. Sampai sekarang kamu lihat di Eropa atau yang sekarang di Israel, mereka lihat kita yang paling benar, kita yang sah, kita yang paling mulia, yang lain semuanya menghina. Itu pikiran mereka. Walau tentang masalah ini beran nggak ada yang benar, nggak ada yang bodoh, nggak ada. Beran, setiap orang masuk beran pasti harus siap-siap. Tidak mungkin. Juga Quraisy itu berannya sama suku-suku dari zaman dulu sebelum Rasulullah datang, ratusan tahun, ribuan tahun. Mereka ada di Makkah, sudah paham cara berang. Tapi karena dapat bantuan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, Quraisy kalah. Orang Yahudi bilang sama Nabi, ya jangan kamu lihat itu. Terus, demi Allah, apabila engkau memerangi kami, engkau pasti akan tahu bahwa kami benar-benar manusia dan engkau tidak pernah menjumpai orang-orang sehebat kami. La ilaha illallah. Terus, fa'anzalallah, Allah Ta'ala menurunkan. Maka Allah menurunkan firman-Nya di surah Ali Imran ayat 12-13. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir,
kamu pasti akan Dilihat kepada orang yang kafir, tidak bilang orang Yahudi. Artinya semuanya yang tidak ikut Nabi Muhammad SAW, hati-hati. Bilang kepada orang kafir apa? Satu kamu gulabun. pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Ya, ini kenapa? Karena perjanjian dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Kalau kamu berang sama umat lain atau sama kaum atau kelompok lain, pasti dapat menang dari Allah Ta'ala. Terus, Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslim dua kali jumlahnya mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. ya, Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. ya, sebelum Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kasih bantuan ke Bani Israel. Itu orang Yahudi. Atau walhasil Bani Israel semuanya. Masuk Yahudi, masuk Nasrani. Seperti kita tahu cerita menyelamatkan Sayyidina Musa, menyelamatkan Sayyidina Isa, Nuh, atau Allah Ta'ala beri atau kasih kemenangan kepada siapa hendaki dia atau kepada yang dia hendaki subhanahu wa ta'ala. Waktu mereka masih ikut agama Islam dapat bantuan ke orang Yahudi. Tapi setelah mereka tolak agama Islam atau tidak terima, ya Allah Ta'ala cabut kemenangan tersebut. Terus lanjut, dukhul Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Baitul Midras. Ibnu Ishaq berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Ini Alaihi Wasallam satu tempat namanya Baitul Midras. Baitul Midras maksudnya mereka kumpul di situ. Karena mereka bukan seperti kita ada di masjid. Mereka di gereja seperti kita tahu hari Minggu aja, hari Sabtu. Tapi di sini tempat yang ada atau mereka orang Yahudi kumpul. Terus apa yang terjadi? Rasulullah SAW memasuki Baitul Midras tempat belajar Taurat orang Yahudi yang pada saat itu dihadiri Ini beberapa lihat orang Yahudi. Baitul Midras. Baitul Midras ini seperti kita bilang daras dalam bahasa Arab, belajar. Darsul Lughatil Arabiyyah, darsul Nahwu, darsul Fiqh, darsul kada. Ini midras, darasa yadrusu darsan fahuwa darisun, madrasun, midrasun, madrasun ila akhir itu. Terus hasilnya tempat mereka baca atau belajar At-Taurah. Itu artinya bukan gereja ya. Terus lanjut. Yang pada saat itu dihadiri beberapa orang Yahudi untuk menyuruh mereka kembali ke jalan Allah. An-Nu'man bin Amr dan Al-Harith bin Zaid berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, agama apakah yang engkau anut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku menganut agama Ibrahim." An-Nu'man bin Amr dan Al-Harith bin Zaid berkata, "Sesungguhnya Ibrahim itu orang Yahudi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika demikian, marilah kita kembali kepada Taurat sebagai jalan keluar dari masalah yang ada di antara kita." Ya, itu Namun bahasa Indonesia bilang berdapat ya kan? Mereka berdebat bilang ya. berdebat. Itu mereka bilang Ibrahim Yahudi. Sayyidina Muhammad bilang enggak. Millat Ibrahim Hanifan Musliman wa makana minal musyrikin. Ya, kalau begitu ayo bawa At-Taurah. Kita lihat ada di At-Taurah atau tidak. Mereka tidak mau, takut. Karena yakin di At-Taurah enggak ada. Ini Rasulullah, Nabi dari Allah Ta'ala. Waktu dia bilang sama mereka, mereka takut. Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Terus lanjut, apa itu ayatnya? Namun mereka berdua menepi ajakan Rasulullah SAW, lalu Allah menurunkan ayat Quran tentang keduanya di surah Ali Imran ayat 23 sampai 24. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Alkitab Beri Taurat? bagian dari buku Alkitab At-Taurah. Artinya mereka punya ilmu di At-Taurah. Tapi dusta atau bohong. Lanjut ha? Mereka disuruh kepada Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Ini Hal itu masuk dua orang yang tadi, An-Nu'man bin Amr wal Harith bin Zaid, karena mereka tidak mau bawa At-Taurah. Lanjut.
Hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka Ya, kenapa diperdayakan mereka dalam bilang seperti itu? Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena mereka bilang kita menyembah selain Allah Ta'ala atau menyembah anak sapi itu dari emas waktu As-Samiri 40 hari aja. Berarti kita masuk neraka 40 hari aja. Ya, وقالوا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Ini mereka tidak benar, diperdayakan. ini tidak benar, ini dusta, ini bohong karena mereka bikin cerita seperti itu, hakikatnya tidak. Terus, Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. terus, Ibnu Ishaq berkata, pada saat pendeta-pendeta Yahudi dan delegasi Kristen berkumpul di kediaman Rasulullah SAW, mereka terlihat adu mulut. Tapi ini Pendeta-pendeta bilang Kristen ya kan? Kenapa bilang Kristen? Enggak tahu Kristen. Ini Nasara. Terjemahnya Nasara, Nasara. Bisa masuk Kristen, bisa masuk Katolik, bisa masuk semuanya itu orang Yahudi sama ahbarul Yahud. Dan Nasara itu pendeta orang Yahudi, pendeta orang Nasara juga seperti cerita tadi mirip tadi, tapi tadi ceritanya orang Yahudi itu An-Nu'man wal Harith langsung sama Nabi Muhammad SAW. Ini sekarang orang Yahudi sama Nasrani. Berdebat ya. Bilang apa? Pendeta-pendeta Yahudi berkata, Ibrahim itu adalah seorang Yahudi. Delegasi Nasrani berkata, Ibrahim adalah seorang Nasrani. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang perselisihan mereka itu. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hai Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Ya, ini Beginilah lihat wa kamu. ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih. Kita sudah tahu anak Israel itu yang namanya Yakub itu. Ayahnya anak Israel itu yang anak Yakub, kakeknya siapa itu? Ishak. Ishaq wa Yaqub. Ishaq anaknya Yaqub. Yaqub anaknya Al-Asbat itu Yusuf sama saudaranya. Oke. Naik lagi setelah Ishaq itu Ibrahim sama saudaranya Ishaq, saudaranya Ismail. Ismail itu yang ayah orang Arab. Ishaq ayah orang Nasrani, orang Bani Israel atau Israel namanya sekarang. Atau bilang Bani Israel, bukan yang sekarang ini mereka orang kumpul Allah alam dari mana. Bani Israel. Terus Ibrahim sebelum mereka. Ibrahim sebelum orangnya, sebelum Musa, sebelum Isa, sebelum Yakub, sebelum Ishak agamanya sendiri atau bilang Hanifan Musliman. Orang Yahudi itu muncul setelahnya. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu, dua-duanya Taurat dan Injil itu turun setelah Ibrahim. Jadi tidak mungkin jadi Yahudi atau Nasrani. Terus Beginilah kamu ini sewajarnya membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu membantah tentang hal yang kamu tidak ketahui? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya, sebentar. Kenapa buru-buru? Vera mau iya, kemana? iya, Syekh. Ini dari ayat ini 3 ayat ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih. Ha antum hajajtum. Artinya kalau kamu punya ilmu, ada yang tanya mau berdapat sama orang lain kamu punya ilmu silakan. Tapi kalau tidak punya ilmu, tidak faham, jangan masuk. Jangan membesarkan masalah yang kecil, kamu tidak mengetahui atau tidak faham hal tersebut. Ha antum hajajtum fima lakum bihi ilm. Falima tuhajjun fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini jangan jadikan diri sendiri ya saya orang alim yang nomor 1. Atau orang yang besar yang nomor 1. Jangan.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ibrahim ma kana Ibrahim Yahudiyan. Mau ceritanya yang benar, Ibrahim ma kana Yahudiyan wala Nasrani. Tidak Yahudi, tidak Nas- Nasrani, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Terus mau siapa yang paling afdal, siapa yang paling mulia? Itu orang yang ikut Ibrahim. Inna aulan nasi, coba. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya Yang dan Nabi. mengikuti sebentar, yang mengikuti Ibrahim itu yang paling dekat. Bukan masalahnya Yahudi yang Nasrani. Enggak, masalahnya yang ikut Nabi Ibrahim itu orang yang paling dekat. Terus sama siapa? Dan Nabi ini Muhammad serta Nabi orang-orang ini yang beriman. wahadan Nabi. Nabi ini maksudnya Nabi Muhammad. Ini ayat Al-Quran. Bicara sama siapa? Sama orang Yahudi yang tadi berdapat atau yang mereka bilang Ibrahim Yahudi atau yang bilang Ibrahim Nasrani. Wahadan Nabi. Terus Serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. ya walladzina amanu. Ini amanu umum. Amanu itu beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Ibrahim, beriman kepada seluruh nabi yang datang, yang sebelumnya, yang setelahnya. Itu masuk di orang yang berdekat kepada Sayyidina Ibrahim. Lanjut. Dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Ibnu Ishaq berkata, Wallahu waliyul mu'minin. Ya Allah, aku sama kamu, kalian yang di sini semuanya orang mukmin. Maka Allah apa tadi? akan melindungimu semua. Melindungi. Wallahu waliyul mu'minin. Ya. Kalau kamu mau lindungan Allah Ta'ala, harus iman kamu atau menguatkan iman kamu biar jadi mukmin benar-benar. Harus perhatian sama akhlakmu, harus perhatian sama ibadahmu, harus perhatian sama talimu dengan Allah Ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Terus lanjut, ini kalau kita fokus sedikit juga, sudah kita keluar dari surat Al-Baqarah. Sekarang masuk ayat-ayat Al-Quran yang di surat Ali Imran. Cerita yang di surat Ali Imran. Tapi tentang orang yang Yahudi sama Nasrani. Terus lanjut. Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Saif, Adi bin Zaid, dan Al-Harith bin Auf berkata kepada sebagian orang-orang Yahudi, marilah kita mempercayai apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya di pagi hari. Lalu kita berbondong-bondong mengingkarinya pada sore hari, agar kita bisa mengacak-acak agama mereka. Mudah-mudahan mereka melakukan sebagaimana yang kita lakukan, lalu mereka berpaling dari agamanya. Maka Allah menurunkan firman-Nya di surah Ali Imran ayat 71 sampai 73. Ini biar kita faham orang munafik itu dia kafir, musyrik atau Yahudi yang ikut cara tersebut itu munafik. Yang di depan kamu baik, di belakang tidak baik, ini munafik. Nasallallahu salamah wal afiyah. Mereka bilang seperti itu, tapi Allah Ta'ala tidak setuju sama hal tersebut atau tidak suka sifat yang seperti itu. Bilang sama Nabi atau menurunkan ayat Al-Quran. Apa itu? Ya ahlul kitabi. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kami mengetahui? Hak itu agama Nabi Muhammad. Yang batil agamanya, agama mereka yang sendiri, yang palsu. Terus kenapa mengaduk atau campur dua-duanya? Terus Dan menyembunyikan kebenaran padahal kami mengetahuinya. itu yang sifat Nabi dan agamanya. Lanjut. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasul, pada permulaan siang, dan ingkarilah ia akhirnya supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu.
dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah yang maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Masya Allah. Ini bagaimana keadaan mereka waktu mereka bilang seperti ini? Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran mendustai mereka ini. Ini salah. Ini tidak benar. Ya, tapi karena di dalam tastahi fasna masyid. Kalau kamu tidak malu, ya lakukan apapun yang kamu mau. Ini orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang kafir tidak takut dari Allah Ta'ala, tidak malu, jadi bikin cerita-cerita. Di sini ada berapa cerita atau di berapa di surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah juga ada berapa surat kita masih belum selesai. Lihat ada Rafi' bin Al-Quradi, Abu Rafi' Al-Quradi. Bilang apa itu? Min ahli Abu Najran. Ini Rafi dari ini dari Najran. Abu Terus Rafi Al-Qurazi berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi dan delegasi Nasrani Najran saat mereka berkumpul di kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengajak mereka kepada Islam. Wahai Muhammad, apakah engkau bermaksud agar jawaban kami mereka setelah ini Rafi' Al-Quradi hina ijtama'at al-ahbar min Yahud Nasara min ahli Najran 'inda Rasulullah wa da'am al-Islam, itu Rasulullah kumpul sama orang Yahudi dan Nasrani yang dari Najran. Oke, Rasulullah mengajak mereka masuk agama Islam. Mereka bilang kamu mau menimbah kamu seperti Bani Israel atau seperti Nasrani menimbah Isa alaihi salam. Ya, terus aturidu minna ya Muhammad an na'budaka, terus salah seorang dari delegasi Nasrani Najran bernama Ar-Rabiusu berkata, "Wahai Muhammad, apakah itu yang engkau kehendaki dari kami dan engkau menyeru kepadanya?" Atau sebagian yang ia katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah atau menyuruh orang lain beribadah kepada selain Allah. Allah tidak mengutusku demikian dan tidak menyuruhku pada perkara-perkara seperti ini." ini jawaban Rasulullah SAW langsung kepada mereka. Masih ada ayat Al-Quran. Atau kama qal. Fa'anzalallahu ta'ala. Ini kita lihat bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau fikiran atau bilang fahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menutus saya biar ajak mereka menimbah kepada Allah Ta'ala, bukan kepada saya. Juga tidak mungkin aku menuruh orang lain menimbah saya sendiri. Tapi Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran sesuai atau seperti yang tadi Rasulullah SAW bicara. Bilang apa? Berfirman apa? Lalu Allah menurunkan ayat, "Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, Ini lihat hendaklah makana li basharin. Kalau kita lihat orang ulama, kalau kita lihat ahli ibadah, orang wali, orang saleh, tidak bilang sama mereka aku wali, aku alim, tidak bilang. Harus kamu ikut saya. Itu semuanya yang di bawahnya. Mereka, oh jangan kamu harus menghormat sama guru saya. Jangan kamu harus mengagungkan guru saya. Ini wali, ini saleh, ini lulu. Dia tidak bilang sama mereka. Tidak mungkin. Ini kalau akhlak ini atau sifat ini atau mereka ikut Nabi Muhammad SAW pasti sifatnya seperti itu. Tapi orang yang marah, kalau masuk ada yang masuk tidak berhormat sama beliau, dia marah, ini berarti ini bukan orang alim. Ini mereka mau ajak mereka biar jadi saya yang paling mulia di antaramu. Jadi hati-hati. Sifat orang alim, sifat orang wali, sifat orang saleh itu tawadhu, rendah hati. Tidak lihat aku punya hak dari fulan atau dari fulana. Ini Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqul nas kanu ibadani." Ini tidak mungkin ada seorang manusia atau nabi bilang sama mereka menyembahku atau jadi hambaku. Coba ulang lagi, "Ma kana li basharin." tidak wajar bagi seseorang Tidak manusia wajar, yang tidak wajar. Terus
bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan Lihat kenabian. manusia, tidak bilang nabi, tidak bilang wali, tidak bilang manusia, tidak ada. Tidak wajar itu seorang manusia. Kenapa manusia? Karena punya fikir, punya akal, bisa tahu ini ya benar, ini salah. Tidak wajar seorang manusia, apalagi itu orang alim, apalagi nabi tadi, apalagi orang alim, apalagi orang saleh, ahli iman, biasa melakukan yang kebaikan kepada orang lain, tidak meminta balas dari orangnya. Dia minta balas dari Allah Ta'ala. Tapi ya yang di bawahnya tadi bilang. Terus, Lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam?" la ilaha illallah. Walakin kunu rabbaniin. ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. Tidak wajar, oke? Walakin kunu rabbaniin. Rabbaniin itu yang dekat sama Tuhannya, Rabbuhu, Rabbuna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam. Kalau kamu menimbah kepada Tuhanmu, itu yang namanya Rabb. Rabb itu ada 9 arti untuk kata Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi itu artinya apa? Itu dalam bahasa Arab ada 9 arti. Di antara itu murabbi. Murabbi itu yang mendidik. Sampai kita bilang Rabbatul Bait dalam bahasa Arab. Ibu rumah tangga namanya Rabbatul Bait. Rabbatul bukan Tuhan, ya yang dia mendidik rumah anak, yang bersih rumah itu namanya Rabbatul Bait. Al-Mun'im yang beri atau kasih karunia itu namanya Rabb. Itu masuk di Allah Ta'ala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu semuanya masuk di Rabbil. Al-Mun'im, Al-Khaliq, Mun'im, Mudabbirun. Itu masuk di Rabbil Alam. Walakin kunu Rabbaniin. Di dalam bahasa Arab mereka kasih definisi untuk Rabbani, orang Rabbani. Kita bilang Asy-Syaikhur Rabbani, Al-Alimur Rabbani. Kenapa bilang Al-Alimur Rabbani? Ya, karena dia waktu ngajar muridnya mulai dari nol. Bukan langsung jadikan orangnya besar. Kasih masalah ilmiah ya. Seperti buku fikih dia langsung ke buku yang besar. Mulai di buku yang namanya dalam bahasa ilmu fikih matan, mutun. Matan yang kecil itu mulai. Kadang-kadang qasidah, berapa puluh bait, berapa bait. Habis itu masuk buku yang paling besar. Habis itu buku jelasnya lebih lagi. Ini namanya Rabbani. Man yu'allimu sighar al-masail. Itu Ar-Rabbani yang mengajarkan muridnya ilmu dari kecil terus naik sampai dia jadi orang besar. Ini namanya Rabbani. Juga Rabbani bisa masuk di at-tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Lihat akhlak muridnya, lihat sifatnya, lihat keadaannya, itu bantu murid biar dia melewati hal tersebut. Ada sifat yang buruk di muridnya, dia sabar sama muridnya sampai dia hilang sifat tersebut. Muridnya bisa berubah dari keadaan kemarin yang buruk ke keadaan yang baik. Itu namanya juga Rabbani, dari kata tarbiyah. At-tarbiyah. At-tarbiyah dalam kitab bahasa Arab juga bilang itu yang di sini namanya apa? Mendidik, Itu Syekh. mendidik ya, tarbiyah. Mendidik Tarbiyah itu aulad, mendidikan anak-anak. iya, sebentar. Di Yaman itu Wizarat Tarbiyah wa Ta'lim, itu yang kelas apa itu sekolah SD, SMP, SMA, itu namanya Wizarat Tarbiyah wa Ta'lim. Terus kalau atas namanya At-Ta'limul Ali. At-Ta'limul Ali itu belajar yang tinggi, ya masuk itu S1, S2, S3, atas lagi. Di Yaman itu khusus namanya Wizarat Tarbiyah wa Ta'lim. Mungkin di seluruh negara Arab. Di sini di Indonesia masuk di namanya berteman agama. Berteman agama ya kan? Wizarat Syu'un ad-Diniyah. Wizarat Syu'un ad-Diniyah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. Ya, kita kasih contoh karena banyak di sini belajar Quran. Kita lihat mulai dari buku Iqra. Setelah itu naik lagi masuk hukum-hukum yang jelas. Setelah itu naik lagi masuk sifat makharijul huruf. Ya, nanti bisa qiraat. Kalau sudah selesai hafz bisa qiraat. Itu namanya Rabbani. Tapi kalau dia baru langsung datang mau baca, kamu bilang sama beliau, ayo makharijul huruf, sifatnya, hamznya, isti'la, orangnya belum bisa baca buku Iqra, belum bisa baca bahasa Arab, kamu langsung kasih buku atas, pasti dia kabur, tidak bisa lanjut, pusing. Rabbani itu mulai dari sedikit-sedikit, dari awalnya. Bima Rabbanin, walakin kunu Rabbanin bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Al-Quran, At-Taurat, Al-Injil juga. Lihat kita ikut caranya, semuanya kita sudah otomatis, sudah faham, sudah ada di dalam hidup kita. Pasti anak kita, anak yang kecil, yang buka TPA atau TK, mereka tidak ada yang langsung bilang sama murid, ayo mulai dari Al-Baqarah. Enggak, mereka mulai Fatihah, mulai Al-Ikhlas, Al-Mu'awwadatain, surah yang pendek. Sampai dia bacaannya lancar, ya masuk. Juz 29 masuk 30. Ya, ada berapa orang suruh ayo balik lagi dari awal hafal karena sudah dari juz pertama. Karena muridnya sudah bacaannya bagus, hafalannya bagus. Itu namanya Rabbaniyin. Ya, Ar-Rabbani man yu'allimu sighar al-masail qabla kibariha. Caranya itu beda. Beda, mungkin yang di sini ada, saya lihat ini banyak ustazah-ustazah yang kalau ikut Syekh Faisal, ya kenapa kalau fulana baca, Syekh Faisal diam, tidak koreksi. Ya kenapa Syekh Faisal tidak paham? Sudah pasti paham, tapi kenapa lewati? Ya karena kalau saya taruh semuanya sama murid atau orang yang lagi baca, dia tambah grogi, tambah gugup, sampai tidak lihat hurufnya. Tapi biarin yang dia sekarang bagus. Itu cara namanya cara Rabbani. Bukan dari saya, ini dari guru. Guru saya dari gurunya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Rabbani. Rabbani. Tidak mungkin orangnya baru masuk agama Islam bilang sama beliau, ayo belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Ayo, a'udzu billahi. Mungkin satu hari besok lagi balik ke agamanya yang kemarin. Ya, murid-murid banyak yang murid ikut kita, kadang-kadang kita tekan, fikir sudah bacaannya bagus, tapi ya besok sudah tidak ketemu lagi, tidak ada lagi. Di mana orangnya, fulan di mana, sudah hilang. Ini biar kita paham ada salah di mendidik, cara mendidik dari kita kadang-kadang. Jadi hati-hati. Ustazah atau di sekolah-sekolah, di TK, di macamnya TPA juga, harus berhati-hati, jangan kasih anak atau murid yang belajar sama kamu hal yang tinggi, dia masih tidak kuat atau tidak faham. Walakin kunu, Allah Ta'ala berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Harus jadi orang Rabbani. Oke, lanjut Kayak sudah Ibnu cukup. Ishaq cukup Syekh. Ya, Ibnu Ishaq berkata yang mana ini? Coba lanjut. Ibnu Ishaq berkata, lalu Allah yang Maha Mulia menyebutkan tentang perjanjian yang telah Dia ambil dari mereka dan dari nabi-nabi mereka untuk mengimani Rasulullah SAW apabila Dia telah diutus di tengah mereka. Itu Surah kemarin Ali. kita sudah kasih tahu di awal di waktu acara Maulid. Waktu acara Maulid Nabi Muhammad SAW tadi kemarin sudah Allah Ta'ala atau jelasin Allah Ta'ala kasih perjanjian kepada nabi-nabi. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, bukan manusia biasa, an-nabiyyin, para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun, itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil perjanjian kalau ketemu nabi terakhir zaman terakhir ikut atau tidak. Mereka sudah ikut. Allah Ta'ala bilang sama mereka harus ikut. Kalau ketemu, dia tidak ketemu, tapi karena dia nabi yang terakhir,
Tapi itu berjanjian di antara Allah Ta'ala sama para nabi. Lain ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, iman kepada nabi tersebut dan mengolong atau kasih tolong kepadanya. Wa la tansurunnah qala aqrartum, kamu ambil perjanjian tersebut, mereka bilang ya. Wa akhadtum ala dzalika isri qalu aqrar. Qala fashhadu wa ana ma'akum. Coba baca artinya Ustazah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh Itu kapan apa perjanjian kita tidak tahu. Setelah dia jadi nabi, tidak tahu ini sebelumnya waktu ambil perjanjian waktu al-mitsaq, al-ahd di antara Allah Ta'ala sama turunan Adam, kita tidak tahu. Tapi ada perjanjian di antara Allah Ta'ala sama para nabi. nabi. Apa perjanjian apa itu? Sungguh apa saja dan yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada Ya, ini padamu. sifat Rasul. Artinya kita baca Nabi Muhammad wa musaddiqan bi rasulin Isa wa musaddiqan bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Kita baca di Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa, di ayatnya bilang musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wal Injil. Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Ta'ala kasih tahu Nabi Muhammad ini sama buku Al-Quran membenarkan yang sebelumnya, Taurat dan Injil. Berarti ini sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak masuk ke sifat Yahudi, Syekh? Ini sifat Yahudi tidak terima para Rasul yang sebelumnya. Orang Nasrani tidak terima orang Yahudi. Tidak terima agama Isa, Musa. Bilang salah. Ya, tapi sifat Nabi, kita lihat Nabi Musa benar, Nabi Isa benar. Terus orang Yahudi kita masalah sama yang mengikut orang Nabi Musa dan Isa karena mereka berubah ganti hukum agamanya aja. Agama Musa, agama Isa itu benar. Tapi yang mengikut itu yang mengikut ini lihat mereka melakukan dosa bilang yang bawa sudah Isa. Itu tidak ada di agama Isa alaihissalam. Terus lanjut. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Ya, sampai kita lihat ceritanya Sayyidina Isa alaihissalam waktu ketemu sama Nabi Muhammad SAW di Baitul Maqdis di waktu Al-Isra wal Mi'raj. Langsung terima. Itu Nabi yang bisa ketemu sama Nabi masih hidup, sama Nabi Muhammad. Yang lain semuanya sudah meninggal. Cerita di dalam cerita Al-Isra wal Mi'raj semuanya kenal sama Nabi Muhammad. Dari mana, bagaimana ceritanya? Ya karena sudah dapat perjanjian dari Allah Ta'ala. Mereka sudah tahu ini Muhammad, ini Rasulullah. Tapi karena sudah wafat atau semuanya sudah meninggal, tinggal Isa. Nanti di dalam riwayat hadis yang kita belajar, Isa turun, waktu turun dia ikut agama Nabi Muhammad di akhir zaman. Di 10 tanda hari kiamat yang terakhir, itu turun Sayyidina Isa. Turun Sayyidina Isa ikut agama Nabi Muhammad. Cuman 3 hal yang kita kemarin sudah jelasin. Dia as-salib itu namanya apa? Becah salib artinya tidak terima tanda salib ini salah bilang sama mereka. Sama al-khinzir babi tidak boleh. Sama yang ketiga itu al-jizyah. Al-jizyah di zaman Nabi Muhammad ada 3 pilihan. Kalau Rasulullah siap masuk kampung atau mau berang sama satu kaum, ada 3 pilihan. Masuk agama Islam, atau bayar jizyah, atau berang. Nanti yang menang. Ya, itu di masa atau di zaman Sayyidina Isa alaihissalam. Waktu dia turun, sudah tidak terima jizyah, enggak ada uang. Masuk agama Islam atau berang. Kalau masuk agama Islam sudah selesai. Kalau berang, ayo ntar kita lihat Allah Ta'ala kasih kemenangan kepada siapa, itu masalah lain. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.